Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam amyain wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita semua dapat diberikan sehat nikmat dan terutamanya kepada saya sendiri dapat melaksanakan ataupun mengikuti menyusun makalah ini dengan mata kuliah telaah kurikulum pendidikan jasmani. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dan tak lupa juga kepada para sahabatnya, tabiin tabiatna, dan kita selaku umatnya semoga tetap di jalannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Faisal Akbar dari kelas 2D Pendidikan Jasmani NPM 192191118. Di sini saya akan menjelaskan atau menganalisis dari pengembangan kurikulum. Ada 5 poin yang ingin saya bahas, yaitu yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang kedua yaitu apa sih yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum. Yang ketiganya, apa saja yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang keempat yaitu apa yang mempengaruhi artikulasi dan hambatan bagi kurikulum. Yang kelimanya yaitu model-model pengembangan kurikulum. Jadi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu dengan poin prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Dalam kajian tentang sumber-sumber prinsip pengembangan kurikulum, berdasarkan sumber-sumber pengalaman yang dikemukakan oleh ilmuwan, dapat dikategorikan bahwa ada 2 sumber yang menjadi prinsip pengembangan kurikulum, yaitu sumber ilmiah dan sumber non-ilmiah. Sumber ilmiah di sini didapat dari data-data dari kegiatan yang bersifat ilmiah seperti halnya penelitian, data-data empiris tentang kelemahan dan kekurangan kurikulum sebelumnya, informasi faktual dan yang lainnya. Sedangkan sumber non-ilmiah didapat dari hal-hal yang bersifat non-ilmiah seperti cerita rakyat, legenda, mitos, dan ada banyak hal yang lainnya juga yang menjadi keyakinan umum oleh suatu masyarakat dan memiliki nilai-nilai tertentu yang ada di dalamnya. Nah, mungkin tadi yang saya jelaskan itu dari prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum itu menggunakan prinsip-prinsip yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan prinsip-prinsip baru. Nah, jadi dalam mengimplementasikan kurikulum itu di lembaga pendidikan sangat dimungkinkan untuk menggunakan prinsip yang berbeda dari kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lain, sehingga akan ada banyak prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum. Mungkin yang keduanya yaitu yang ingin saya jelaskan. Yang kedua yaitu dari pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, jadi pengembangan kurikulum di sini itu bisa diibaratkannya kurikulum itu sebagai ideologi kita. Contoh halnya dalam agama saya sendiri. Di sini saya agamanya itu Muslim. Nah, berarti saya itu ada acuan ataupun yang saya anut itu ya kepada Al-Qur'an. Nah, ketika di dalam dunia sistem pendidikan yaitu kepada kurikulum. Nah, bahwasannya di dalam kurikulum ini kita itu sudah ada takarannya ataupun sudah ada tahapan-tahapan yang ingin kita capai. Jadi yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti. Nah, mungkin itu definisi dari pengembangan kurikulum. Kurikulum sebagai suatu rancangan dan pendidikan memiliki posisi yang strategis karena
seluruh kegiatan pendidikan bermuara kepada kurikulum. Begitu pentingnya kurikulum sebagai sentra kegiatan pendidikan, maka harus benar-benar dikembangkan. Pengembangan kurikulum dilakukan karena sifat kurikulum yang dinamis, selalu berubah, menyesuaikan diri dengan kebutuhan mereka yang belajar. Di samping itu, masyarakat dan mereka yang belajar mengalami perubahan, maka langkah awal dalam perumusan kurikulum ialah penyelidikan mengenai situasi atau situation analysis yang dihadapi, termasuk situasi lingkungan belajar dalam artian menyeluruh situasi peserta didik dan para calon pengajar yang diharapkan melaksanakan kegiatan. Nah, jadi di dalam kurikulum ini sih saya berpendapat bahwa kurikulum di kita itu, sistem kurikulumnya itu tidak efektif. Mengapa saya bilang tidak efektif? Dikarenakan karena kita ingin melihat suatu proses menjadi berprogres itu, kita dalam dunia pendidikan, khususnya di dalam kurikulum itu, kita mengambil saja di dalam dunia pendidikan itu 10 tahun saja penerapan sistem kurikulum ini. Nah, apakah itu akan sukses ataupun tidak ketika dalam penerapan sistem kurikulum? Nah, yang saya rasakan sekarang mungkin ya di dalam dunia pendidikan ataupun yang saya telah tempuh ataupun yang sedang saya tempuh. Jadi baru saja setahun 2 tahun sudah dirubah lagi dari yang tadinya KTSP menjadi Kurtilas, dari yang Kurtilas menjadi KTSP lagi. Nah, ada, dan saya juga merasakan hal itu. Kok kita ini yang awalnya seperti ini tetapi malah menjalankannya seperti ini. Jadi seperti ini tuh ketika saya yang merasakan berada di sistem kurikulum KTSP, kita itu yang terfokusnya itu hanya ada di pengajar saja ataupun berada di guru saja. Nah, ketika di kurikulum 2013 itu kan semuanya menyeluruh. Jadi yang sangat berperan aktif itu dari siswa ataupun dari mahasiswanya sendiri. Nah, dan yang saya rasa itu sekarang ya sedang diambang pilu, bisa dibilang mungkin seperti itu. Oke, dilanjut saja. Mungkin yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Masyarakat dan bangsa Indonesia memiliki keagamaan, sosial, budaya, aspirasi politik, dan kemampuan ekonomi. Nah, itu sih yang emang sangat-sangat ada di di wilayah Indonesia ini, faktor-faktor yang emang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Nah, keragaman tersebut berpengaruh langsung terhadap kemampuan guru dan melaksanakan kurikulum. Kemampuan sekolah dalam menyediakan pengalaman belajar dan kemampuan siswa dalam berproses dalam belajar serta mengolah informasi menjadi sesuatu yang dapat diterjemahkan sebagai hasil belajar. Keragaman itu menjadi suatu variabel bebas yang memiliki kontribusi sangat signifikan terhadap keberhasilan kurikulum, baik sebagai proses maupun kurikulum sebagai hasil. Jadi kurikulum itu bisa dibilang sebagai proses juga, bisa dibilang sebagai hasil juga. Nah, jadi keragaman sosial, budaya, aspirasi politik yang tadi sudah saya bicarakan, yaitu suatu realita masyarakat dan bangsa Indonesia. Realita tersebut memang berposisi sebagai objek dalam proses pengembangan kurikulum nasional. Posisi sebagai objek ini tidak menguntungkan karena ia seringkali diabaikan oleh para otoritas pengembangan kurikulum. Jadi bisa dibilang lah kita ini sebagai masyarakat ataupun di kalangan bawah itu, aspirasi kita itu tidak tersampaikan kepada apa yang ada di posisinya, ataupun aspirasi kita itu apa yang kita inginkan itu tidak bisa dipecahkan, ataupun ada masalah itu tidak bisa kita pecahkan sama-sama, ataupun dalam seginya itu ya kita itu ada pemikiran bahwasanya ketika dalam kurikulum ini misalkan saya ingin penerapan kurikulum ini dalam keadaan sekarang, misalkan kita harus bisa membatasi jam
mata pelajaran sampai pukul jam 12, misalkan seperti itu. Yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan yaitu poin yang keempat, artikulasi dan hambatan kurikulum. Artikulasi dalam pendidikan berarti kesatupaduan dan koordinasi segala pengalaman belajar. Untuk merealisasikan artikulasi kurikulum perlu membuang hal-hal yang tidak diperlukan, menghilangkan duplikasi, merevisi metode serta isi pengajaran, mengusahakan perluasan, serta harus bisa berkesinambungan dengan kurikulum. Jadi hambatan yang ada di masyarakat itu mungkin ya, pengembangan kurikulum dibutuhkan dukungan juga sih sebetulnya dari masyarakat. Ya baik dari masyarakat dalam pembiayaan maupun dalam pemberian umpan ataupun sistem pendidikan atau kurikulum yang sedang berjalan. Masyarakat adalah sumber input dari sekolah, keberhasilan pendidikan, ketetapan kurikulum yang digunakan membutuhkan bantuan, serta input fakta dan pemikiran dari masyarakat. Ya sebetulnya sih itu sebetulnya tadi apa yang sudah saya sampaikan juga itu memang sudah berkesinambungan dengan aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, yaitu ingin mengajukan misalkan kurikulum itu ingin seperti A, seperti B, seperti C, mungkin seperti itu. Yang terakhir yaitu yang ingin saya jelaskan, model-model dalam pengembangan kurikulum. Di sini saya mengutip dari model pengembangan kurikulum Tyler. Dalam model pengembangan kurikulum Tyler di sini menyatakan bahwa terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, diantaranya berhubungan dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai, pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pengorganisasian pengalaman belajar, dan berhubungan dengan pengembangan evaluasi. Nah, jadi kita ini kan sudah ada dalam tahap pembelajaran nih misalnya. Nah, ketika dalam sesudah pembelajaran itu, kita itu bahwasanya ingin menerapkan sistem evaluasi. Nah, ketika dalam hari sekarang, misalkan kita itu kurang dalam proses belajarnya itu di mana sih? Nah, kita ayo evaluasi bareng-bareng. Nah, ketika memang sudah dievaluasi, nah kita itu harus menjadikan proyeksian untuk kedepannya yang lebih baik lagi. Jadi, ini saya mengutip dari Tyler. Ada satu lagi dari model pengembangan kurikulum Taba. Hilda Taba mengembangkan kurikulum yang didasarkan dari lapisan bawah, karena Taba mempercayai bahwa kurikulum akan lebih efektif dan efisien apabila dibuat oleh guru dan bukan dari pengambilan kebijakan. Nah, itu dia apa yang disampaikan oleh dalam pengembangan kurikulum Taba ini. Jadi sebetulnya sih yang mengetahui sistem di dalam proses pembelajaran itu ya sebetulnya sih 70% mungkin ya bisa dibilang itu guru yang mengetahui seluk-beluk ketika dalam kekurangan dan kelebihannya di dalam sistem pengembangan kurikulum ini, apa sih yang harus kita menjadikan proyeksian. Nah, jadi sebetulnya ini tuh tidak hanya diambil kebijakannya itu oleh sepihak, memang bukan sepihak sih, tetapi kan akan lebih baiknya lagi jika dirundingkan dengan yang namanya guru, karena guru itu mengetahui situasi dan kondisinya ketika di lapangan itu seperti apa. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak mengenakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.